Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Gus Senintia rahimakumullah, mari kita dengarkan hasil mitigasi advokasi sahabat Gus Tom dan Gus Puja, juga advokat dari keluarga yang makamnya tertimpa oleh bangunan di Serambi Winongan, Pasuruan, dan juga masyarakat sekitar. Mitigasi ini kita hadirkan di sini dengan harapan kita tahu bagaimana intervensi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, termasuk bupati, yang ternyata bupatinya adalah bendahara Petanisia. Petanisia itu adalah lembaga organisasi yang mencari makam-makam keramat pimpinan LBY. Mari kita dengarkan mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapangan. Jadi selain ada pengecoran dan penimbunan, itu juga ada pergeseran makam. Ini informasi yang saya peroleh. Jadi yang awalnya umpama makam itu tingginya 170 umpamanya, itu tinggal mungkin 140, 130. Jadi kepala ke atas itu terkena fondasi. Luar biasa. Itu diungkap semuanya, Gus. Diungkap semuanya. Masyarakat Pasuruan. Jadi gini, wajib memperjuangkan itu. Makam Winongan itu makam leluhur, wajib panjatkan, wajib. Itu nggak ada poles, nggak ada polda. Itu kalau sudah menginjak leluhur kita, itu sudah sukul adab. Itu harus kita lawan tuh. Dasar penonton ya. Jadi kita gini, kemarin itu kita sudah musyawarah, butuh statement dari pihak PWI pusat untuk hal kasus di Pasuruan ini ya. Mohon dengan uga jajaranipun yang di PWI pusat melakukan statement ini sebagai bentuk dukungan kita. Insya Allah. Izin dari sementara saya simpulkan bahwa memang tim hukum dari Gus Naim dan rekan-rekan membantu pelaporan balik dengan ahli waris dan masyarakat, di sisi lain melakukan upaya pembackupan ke Gus Tom dan Gus Puja khususnya ya. Namun ini untuk menunjang ke arah sana itu kan berkaitan juga dengan membackup dari ahli waris dan masyarakat Winongan yang akan melaporkan, begitu kan? Yang melaporkan balik ini akan menjadi hantaman juga untuk pihak kepolisian dan Balawi. Namun dalam hal ini kita ini kan tidak hanya proses hukum. Betul tadi fakta-fakta di lapangan seperti makam-makam yang ditimbun ataupun yang hilang di bawah bangunan itu, ini harus diungkapkan secara publik biar masyarakat pun tahu. Dan ini harus dipublikasikan. Pak Anjenengan harus mempublikasikan. Dan bagaimana sikap Kapolresnya, publikasikan semua supaya seluruh rakyat tahu bagaimana Kapolres Pasuruan. Itu Yapres menyatakan jangan sampai kalah, harus dijawab kalau perlu publikasikan. Diskusi dengan Kapolres Pasuruan saya juga ikut, termasuk perwakilan pendampingan pada masyarakat. Ya. Jadi arah dari Kapolres itu mengarahkan bahwa ini adalah isu sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang ini isu sosial, harusnya penyelesaiannya juga secara sosial. Tapi kalau ini sudah masuk kepada ranah hukum, artinya ini juga sudah bukan isu sosial lagi. Ya, gitu loh. Itu pokoknya alasan apapun harus dijawab, Gus. Ya, insya Allah. Jangan sampai sampean kalah. Harus dijawab. Karena itu saya kirim voice note, faktanya sudah ada, datanya sudah ada. Apalagi bagaimana ini diarahkan oleh Kapolres ke isu sosial. Nah, seharusnya jika isu sosial nggak ada penangkapan, nggak ada kasus hukum, berarti penangkapan yang dilakukan oleh Kapolres ini tidak melalui SOP cacat hukum. Ketika ada mediasi di situ, Kapolres mengarahkan ke isu sosial. Ini yang jadi masalah. Berarti Kapolres dalam tekanan pihak-pihak tertentu. Nanti saya kirim hasil rekaman waktu saya di dalam, Gus. Nah, yang kurang kondisional kemarin ternyata, ini saya jelaskan aja di lapangan supaya nanti kita bisa memisahkan mana yang kawan dan mana yang lawan. Waktu kita diskusi dengan Kapolres kemarin, terindikasi ada penyusup karena suaranya itu tidak satu suara. Terindikasi. Nah, cuma di sini alhamdulillah untuk Turia itu bisa saya kuatkan, jangan sampai itu dibangun kembali karena kalimatnya Polres itu siap untuk membangun baik kuburan Ba'alawi ataupun kuburan dari Turia. Nah, saya tidak sepakat di situ. Saya tidak sepakat karena kalau ini nanti dibangun, kalau bisa pasti bahaya. Itu dipublikasikan, Gus.
publikasikan aja Gus semuanya. Kenapa Kapolres seperti itu? Itu nanti kalau seandainya ada indikasi Kapolres mau membangun itu harus ada gerakan rakyat, masyarakat, kemudian mempublikasikan Gus, publikasikan ya, karena ada Kapolres yang seperti itu, dan itu salah. Harus ada gerakan rakyat, publikasikan, harus menang. Ini adalah instruksi Ketua PWLS Kiai Haji Abbas Bundan. Kita hidup di Nusantara, tetapi mereka datang ingin mengendalikan hukum di Nusantara dengan mempengaruhi tokoh-tokoh sentral yang ada di Nusantara, seperti halnya Bupati Pasuruan, Kapolres Pasuruan. Jika memang itu yang terjadi, maka ada hukum di atas mereka, yaitu rakyat. Mereka dengan seenaknya mengintervensi, mengatur hukum yang ada di Nusantara. Ini kebiasaan-kebiasaan mereka, ingin privilege, hak istimewa. Karena mereka sudah lama bercokol, sudah lama masuk dalam elemen-elemen pemerintahan dan juga elemen-elemen aparat, APH, TNI, Polri, dimasuki oleh mereka. Ini yang harus kita lawan. Mitigasi yang dilakukan oleh advokasi ketiga belah pihak. Kenapa saya katakan ketiga belah pihak? Dari pihak Gus Tom dan juga Gus Puja, dari pihak keluarga, dari pihak masyarakat, ini akan didampingi oleh PWLS. Karena linier dalam perjuangan, PWLS harus ikut di dalamnya. Kita sama-sama, kita bahu-membahu untuk mengawal kasus ini sampai ke ranah hukum. Ini yang kami sampaikan, semoga bisa menjadikan maklum. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.